Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dasat yang ada di rumah dan juga yang ada di studio? Sehat semuanya? Alhamdulillah kita masih dipertemukan hari ini di bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama kita gaspol memperbanyak amal dan pahala kita dan mendengar kisah-kisah dan juga pencerahan dari Ustadz Dasat Latif tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Yaitu tentang sebagai seorang anak kepada orang tua. Bagaimana kita membalas jasa-jasa yang telah diberikan, yang telah dilakukan oleh orang tua kita terhadap kehidupan kita. Saya masih ingat waktu menjadi mahasiswa, ini teman-teman kelihatannya soalnya nih usia-usia mahasiswa nih. Itu bagaimana kadang-kadangnya kita nggak bisa menghindari perbedaan pendapat dengan orang tua dari urusan pertemanan, urusan pilihan sekolah, urusan pekerjaan, dan banyak hal lainnya. Kadang-kadang tuh kita mikirnya orang tua kita tuh kok nggak ngerti kita sih. Kan kita beda zaman gitu loh. Yang zaman sekarang kita hadapi mungkin beda sama yang orang tua kita hadapi. Tapi tentu kita juga paham ada hadis yang mengatakan bahwa ridhonya Allah ada di ridho orang tua kita. Bagaimana menjadi anak yang berbakti itulah yang akan kita bahas hari ini. Dan temanya adalah mengenai bakti anak kepada orang tua. Sebelum kita mengundang Ustadz Dasat Latif bergabung, seperti biasa kita akan melakukan polling. Dan terlebih dahulu tadi sudah dibagikan link untuk sahabat Dasat yang hadir di studio untuk menentukan pilihannya. Pertanyaannya nanti akan saya bacakan, yang jelas hari ini sudah hadir teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Nasional. Silakan sahabat Dasat tinggal memilih, keluarkan handphonenya, pilih A, B, atau C. Pertanyaannya, hal terbaik apa yang sahabat Dasat lakukan kepada orang tua? Apakah A, memberikan hadiah ketika ulang tahun dan selalu ada saat dibutuhkan? Ataukah B, mendoakan orang tua setiap waktu? Atau C, membanggakan orang tua dengan prestasi? Iya, cukup waktunya. Boleh berikan tepuk tangan untuk menyamakan semangat kita. Sebenarnya tiga-tiganya benar, tapi mungkin pilihannya tergantung kita yang paling dekat mana, yang jadi prioritas kita tuh yang mana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan untuk membahas tema kita hari ini langsung saja kita undang untuk bergabung bersama kita semua Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat, sehat Ustadz? Apa kabar? Baik Pak Ustadz. Sehat, Pak Ustadz, alhamdulillah. sehat juga ya. Sehat. Kalau sahur gimana Pak Ustadz, lancar nih? Ya seperti biasa. Lo kan sahurnya di sini. Iya. Lancar semua. Ada lancar semua ya. Ya. Puasa udah kalah berapa Pak Ustadz? Alhamdulillah belum pernah lepas, Bos. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini temanya adalah mengenai bakti kita kepada orang tua Pak Ustadz. Ya. Sebelum membahas lebih dalam lagi, saya akan mohon tanggapan Ustadz untuk mengomentari polling yang sudah dilakukan oleh teman-teman sahabat Dasat yang hadir di sini. Silakan, boleh ditampilkan. Hal terbaik apa yang sahabat Dasat lakukan kepada orang tua? A, 11% memberikan hadiah ketika berulang tahun. Ternyata paling banyak mendoakan orang tua setiap waktu. Yang B. Yang C, membahagiakan orang tua dengan prestasi. Saya yakin yang B ini di statusnya. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Facebook, Instagram. Semoga. Pokoknya di medsos, semoga orang tua saya sehat walafiat.
Ya, 1 jam kemudian semoga bapak saya dimurahkan rezekinya. Amin. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Memang anak muda sekarang doakan orang tuanya di status medsos. Ya tapi kan nggak ada Ya, salahnya juga mendoakan ya, Pak orang tua Ustadz. setiap waktu. Benar, ya. Tapi percaya dedek sekalian, tidak akan sampai doamu tanpa sholat. Doakan. Biar kau doa setiap saat tapi tidak disertai dengan sholat, doa tidak akan sampai. Maka yang baik doa setiap saat itu adalah minimal selesai sholat 5 waktu. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan hadiah ketika berulang tahun dan selalu ada saat dibutuhkan. Pencitraan. Loh, siapa tahu bener Pak Ustadz. Saat dibutuhkan mana ada, kau selalu jalan jarang di rumah. Diajak nongkrong Ya kan? sama teman-teman Oke kali. lah, makanya 11%. Oke, yang C. Membahagiakan orang tua dengan prestasi. Ya inilah mahasiswa. Jadi kalau kita belum bisa memberi hadiah ulang tahun orang tua dengan emas, ya, dengan kendaraan, memperbaiki kamarnya, ya paling tidak bahagiakan orang tua dengan prestasi. Saya juga tidak berprestasi Ustadz. Paling tidak membahagiakan orang tua dengan tidak memberikan berita yang jelek kepada orang tua. Oh, Ya. misalnya kabar buruk gitu Pak Ustadz. Ya, Saya jangan dimarahin sampai sama dosen. kedengaran, "Woi, anakmu bolos." Itu kan buat pasti gelisah. "Woi, anak ketangkap apa? Motornya tidak lengkap." Itu kan sengsara lagi pikirannya ya. Jadi prinsip saya dulu waktu saya masih sekolah, kalau saya tidak bisa memberikan orang tua saya hadiah materi, membahagiakan orang tua dengan materi, maka saya bahagiakan dengan akhlak. Masya Allah. Tutur kata yang baik, tidak memperdengarkan hal-hal yang negatif. Nah, itu bagian dari birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu menurut kitab Durratun Nasihin setidaknya ada 10. Apa aja tuh Pak Ustadz? 1, ketika dipanggil wajib menjawab. Ya. Baik. Nah, jadi misal bahkan kewajiban tetap menjawab panggilan orang tua ini dalam kondisi sholat sekalipun wajib kita jawab. Saya lagi sholat Allahu Akbar. Tiba-tiba ibu saya memanggil, "Dah saat." Nah, gimana tuh? Maka sholat wajib, menjawab ibu juga wajib. Gimana cara menjawabnya? Aturan agama dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dia laki-laki. Dengan catatan sampaikan dulu ke ibu. Besok-besok kalau saya lagi dipanggil dan saya jawab Allahu Akbar, berarti saya lagi sholat bu ya. Jangan juga modus bos. Mantan-mantan sudah begini dipanggil bapakmu. Dah saat Allahu Akbar, padahal tidur. Itu kalau laki-laki dengan bertakbir. Oh, Kalau saudara kita, adik-adik putri, gimana cara menjawabnya dipanggil orang tua? Dengan bertepuk. Bertepuk. Ya, Fatimah. Gitu, tepuknya 3 kali. Aja, Fatimah. Tamu pramuka. Itu ya, tapi perjanjian dulu. Beritahu ibu, bu, besok-besok kalau saya dipanggil, saya bertepuk, berarti saya lagi sholat. Jangan sampai dia salah paham. Dipanggil, malah bertepuk, kurang ajar ini ya. Itu. Kemudian apa lagi? Yang kedua. Tahan dulu Pak Ustadz. Oke. Karena kita masih ada berarti 9 lagi ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah nanti kita akan bahas lebih jauh setelah ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng kopi kapal api. Sahabat Dasat, kita kembali lagi di Gaspol Sahur. Hari ini kita sedang membahas tema mengenai bakti anak kepada orang tua. Sampai umur berapapun ya anak tetap anak yang seharusnya tetap berbakti. Karena kadang-kadang Ustadz ada yang berpikir, kan saya sudah berkeluarga walaupun saya anak berarti saya sudah tidak harus berbakti dong. Nggak begitu ya Pak Ustadz? Sampai ajal. Sampai ajal. Nah ya. tadi kan Ustadz bilang tuh ada 10 hal yang harus dilakukan anak pada orang tuanya. Yang pertama kalau dipanggil harus Jawab. menjawab. Sisanya? Kalau berjalan berada di belakangnya. Oh. Tapi anak muda sekarang dari depan. Apalagi kalau masuk mall. Saya mau ini Pak.
Biasanya Ya gitu kan? ya. benar. Ya, berjalan, berada di belakangnya. Oh. Tapi namanya anak-anak ini biasa, malu kalau orang tuanya dari kampung kan. Oke. Oh, dibiarin aja orang tuanya di depan masuk di Tanah Abang. Nyasar, rasai kok nyasar. Ada kan? Itu na'udzubillah min zalik ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah berlemah lembut. Bertutur katanya Bertutur lemah lembut. kata. Oke. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uf. Jangan berkata kepadanya, apalagi sampai meneteskan air mata. Kemudian yang keempat, apabila disuruh dipatuhi. Selama perintahnya tersebut tidak bertentangan dengan agama. Nah, kau belikan saya dulu minyak. Ya, minyak goreng. Ngantri, Mak. Sudah, kau pergi antri. Antrimu jadi pahala. Tapi kan saya sudah berkeluarga, Ustadz. Ya, kau berkeluarga tapi kau tetap anak. Ya, sama saya waktu belum berkeluarga tapi saya sudah jadi Ustadz. Kalau saya pulang kampung disuruh ibu saya pergi belanja, beli minyak, saya pergi. Orang bilang, Ustadz, iya saya Ustadz kalau di atas mimbar. Saya pergi beli minyak, anaknya ibu saya. Tidak ada urusan dengan orang lain. Masya Allah. Ya, kemudian apabila diperintah, kecuali perintahnya bertentangan agama, tidak wajib. Ditaati, gugur dengan sendirinya, tetapi dengan catatan tetap ditolak dengan sopan santun. Nak. Kau pergi dulu beli dulu sabu. 2 gram aja. Nah itu. Jangan lo, bapak ini orang tua apain macam salah. Jadi Tetap lemah lembut, Pak. Tidak boleh, Pak. jadi tetap harus ada adabnya ya, Tetap Pak Ustadz? harus adab. Ya. Nah, bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika mau ribut sama bapaknya. Ibrahim sudah nyata-nyata bapaknya adalah produsen yang berhala. Lalu datang Ibrahim mau ribut sama bapaknya ke suatu kampung. Ayah, Allah tegur, Ibrahim itu bapakmu. Tapi dia menyembah berhala ya Allah. Bagaimanapun dia bapakmu. Kau yang tinggalkan desamu. Jangan kau ribut dengan bapakmu. Kan? Nah, apalagi? Sudah berapa itu? 5. 5 atau 6? Tadi sudah 6. Ya, yang berikutnya lagi. Apabila berjalan bersama, memenuhi kebutuhannya. Oh, memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhannya. Misal, ya kita lagi jalan di mall nih. Tiba-tiba Melihat sepatu bagus. ngambil sepatu. Biasa anaknya lagi pura-pura. Pak, saya mau kencing dulu, Pak. boleh. Ya, Kalau orang tua misalnya- saya mampu, Ustaz. Tidak ada urusan. Allah tidak lihat mampu tidaknya. Yang Allah lihat, kau bahagiakan orang tuamu. Ya. Malah kita sudah berkeluarga masih minta juga sama orang tua. Biasanya ada ya yang kan? kayak gitu. Nah, itu ada beberapa. 8. Lupa sudah bos yang ke dalam 9, 10. Tapi bisa dilihat itu ada boleh di searching Ya. 10 kewajiban anak kepada orang tua yang artinya berdosa anak kalau dia tidak patuhi. Masya Dan semua masih bisa dalam jangkauan. Tidak ada yang di luar jangkauan kita. Yang paling banyak kita langgar adalah tutur kata yang lembut. Ya, mentang-mentang kita merasa benar, mentang-mentang kita merasa tinggi sekolah, mentang-mentang kita merasa kita yang nafkahi, mentang-mentang kita merasa tidak pernah saya diurus sama ibu bapak saya lahir kakek saya yang pelihara saya, yang ngongkosin saya kuliah kakek saya, bapak saya tidak pernah ngurusin saya. Setelah dia tua dan mulai usia-usia sudah pensiun, datang saya pelihara, akhirnya hilang sopan santunnya ke orang tua. Demi Allah, tidak ada kegugurannya, tidak ada lepasnya kewajiban kita kepada orang tua, meskipun orang tua kita beda agama. Tetap wajib berbuat baik. Bapak saya non muslim Ustadz, dia minta saya belikan baju, wajib kau penuhi kalau kau mampu. Kecuali tidak mampu. Nah, belikan saya mobil, kita aja naik motor. Ya. Ya, bisa. Jadi saat mampu Bisa kewajiban mematuhi perintah orang tua, permintaan orang tua selama kita mampu. Saya yakinlah tidak ada juga orang tua yang mau membebani anaknya melebihi tanggung jawab, melebihi kemampuan anaknya. Biasanya kita bawa tuh orang tua ke rumah ke orang tua, apa kata orang tua? Aduh sudahlah nak, ya sudah kau pakailah sendiri itu duitmu, ndak usah, saya masih bisa nafkahi adik-adikmu dan ibumu. Itu biasa orang tua, alhamdulillah. Nah saya lihat ini mudah-mudahan adik-adik sekalian, karena zaman sekarang ini yang paling banyak tantangan anak mahasiswa, mereka tidak punya tata krama dan sopan santun sama orang tuanya. Ini cowok-cowok nih lebih sopan sama ceweknya daripada sama ibunya. Mau bukti? Mau bukti? Coba bukti. Buka handphonemu. Siapa wallpaper di HP-mu? Fotonya bapakmu. ini cewek nih, cewek. Siapa wallpapermu?
Apa? Mamakmu? Saya lagi ngajar. Saya dedek dosen. Saya dosen komunikasi di Universitas Hasanuddin. Ya, jadi saya lagi ngawas ujian. Final test, jalan-jalanlah saya. Handphone simpan di sudut kanan meja. Jangan kau simpan di atas, nanti kau kerja sama di grup. Wih, tiba-tiba saya lihat, wih cowok, cewek. Gagah betul cowoknya ini. Kan kelihatan wallpapernya tuh putih, bersih. Saya lihat ceweknya, enggak seimbang ini kan cowok. Langsung saya bilang, Dek, gagah betul cowokmu, Dek. Dia bilang, Ustadz tidak gaul, bukan cowokku itu. Oh siapa ini? Lee Min Ho. Siapa? Saya tanya. Saya makin penasaran. Siapa ini? Siapa ini? Artis Ustadz. Kok enggak? Artis Korea. Oh iya. Saya bilang, kok dia kenal kau? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Pernah kau di WhatsApp? Tidak. Pernah kau di miss call? Tidak. Bodoh. Ganti tuh. Ganti. Pasang fotonya bapakmu. Coba ganti sekarang. Tunggu dulu Ustaz, dia carilah fotonya bapaknya. Sudah terhapus Ustaz. Lebih gampang nyari foto Lee Min Ho nggak taunya. Fotonya artis, ya dia kenal kok. Sudahlah, lebih fotonya bapakmu simpan di situ ya. Begitu dilihat, ingat lagi pesannya orang tua, menjadi motivasi untuk belajar kuat supaya apa? Bisa membahagiakan orang tua kita. Ya, ini cowok-cowok kalau ceweknya suruh jemput, tunggu dek, gampang, 10 menit saya sampai. Kok senyum-senyum karena betul toh. Giliran mamanya aja. Nah, jemput saya, bapakmu tidak bisa. Orang baru pulang, mak, capek orang kuliah. Kalau begitu, biar kau punya IP 3,9. Tapi kau bohongi orang tuamu selama kau kuliah. Kau durhakai orang tuamu selama kuliah. Pantas susah cari kerja. Kenapa? Allah cabut berkahnya ilmu. Maka adik-adik sekalian tidak penting itu kursus kiri kanan. Tidak penting. Kenapa? Birrul walidain, berbuat baik aja sama orang tua. Kecil buat Allah jadikan kamu manajer. Kecil buat Allah jadikan kamu apa yang kamu mau. Buat Allah sesuatu yang tidak masuk akal saja boleh mampu Allah adakan, apalagi yang sudah masuk akal. Udah, daripada kau cari muka sama manusia, lebih baik kau cari muka kepada Allah. Caranya apa? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Gimana konkretnya Ustaz? Jangan pernah kau keluar rumah sebelum kau minta izin sama orang tuamu. Ini kalau mau pergi, ceweknya dia telepon, Dek, boleh enggak saya keluar? Iya bang, terserah abang aja, Fred. Kan? Iya, coba minta ridha sama orang tua. Siap. Cewek-cewek, kau cium tangannya orang tuamu? Kalau jabat tangan? Enggak percaya. Paling kau sliding. Sliding? Jangan dong Pak Ustadz. Sliding, jabat tangan itu kan begini. Saya kalau cium tangan sama ibu bapak saya, gini. Ini dulu, saya cium. Apa kok gitu? Ada dia begini, sliding namanya itu. Dia sekalinya cowoknya beleng-beleng. Yuk, mau berkah hidup adek-adek, setiap kau keluar rumah jangan pernah keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Siap. Itu dulu. Dahsyat sekali. Kemudian cium tangannya. Sudah itu minta didoakan. Mak, Pak, doakan saya pergi menuntut ilmu. Begitu ibu mengatakan amin, itu bergetar arasnya Allah. Cuma yang jadi masalah kan kita anggap remeh ini doanya orang tua. Padahal ridha Allah tergantung ridhanya kedua orang tua. Kalau orang tuamu, Mak, saya pergi kuliah dulu Mak ya, doakan saya selamat, saya dapat apa yang saya cari dan pulang saya dengan tenang. Kalau begitu ibu berkata amin, kau pergi nak, ridhanya Allah kau dapat. Amin. Kau ibu bapakmu ridha, maka Allah pasti ridha kepadamu. Dahsyat sekali. Amin, 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 amin. Baik, Pak Ustadz kita tahan dulu. Setelah ini kita akan dengar pertanyaan dari teman-teman nih. Dan juga mungkin ada yang mau sharing pengalamannya bersama orang tuanya. Ya nanti yang sebelah kiri atau mungkin sebelah kanan boleh cerita nih bagaimana sih bentuk bakti atau mungkin mau bertanya langsung. Mungkin berdasarkan pilihan tadi pollingnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Kita kembali lagi di Gaspol Sahur.
Sambil Anda mungkin ada yang masak, ada yang udah makan sahur, sama-sama kita perbanyak amalan kita, pahala kita gaspol di bulan suci Ramadan ini. Dan hari ini yang lagi dibahas adalah mengenai tema bakti anak kepada orang tua. Seperti janji kami tadi, kami akan memberikan kesempatan buat sahabat-sahabat Dasat yang ada di sini untuk sharing cerita pengalamannya atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan tema kita hari ini. Silakan, ada yang mau berbagi cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinianti dari Tangerang. Yanti? Ya, Rini Yanti. Rini, oke, Rini dari Ustadz, Tangerang. saya kan mau sharing nih. Saya tuh pernah cekcok sama orang tua saya gara-gara masalah jurusan kuliah. Soalnya jurusan yang saya pengen sama yang orang tua saya pengen tuh kayak beda gitu. Tapi saya tuh tetap ngambil apa yang saya pengen, tapi orang tua saya kan rada kecewa gitu atas pilihan saya. Terus gimana gitu, Ustadz? Ya. Waktu itu cekcoknya sampai gimana? Sampai Sampai kayak bentak-bentak? ya debat gitu sih. Tapi kan saya juga Bapak maunya jurusan Tanah Abang. ya mama saya enggak gitu. Kamu jurusan Enggak, mama saya Cipete. pengennya kayak Itu pendidikan. mikrolet dong Pak Ustadz. Bukan. Oke, paham ya. Jadi beda jurusan? Iya. Ya. Kecewa dong mereka? Iya. Sebenarnya Rasulullah itu menganjurkan apa yang kita mau ambil, tanya ke orang anak yang bersangkutan. Sampai ke soal jodoh pun Rasulullah tidak menganjurkan untuk memaksa anak. Meskipun tidak juga berdosa ketika anak dianjurkan ikuti orang tua, sebab orang tua kan punya pengalaman. Nah sekarang kita lihat aja, kalau orang tua pertimbangannya rasional, bukan kepentingan hanya karena dia gagal misalnya. Saya mau di kedokteran, karena dia dulu gagal di kedokteran. Saya mau jadi ke polisi, karena dia mau jadi polisi tidak lulus. Maka ambisinya itu diserahkan ke anaknya. Itu juga orang tua yang tidak bijaksana. Tapi ketahuilah ketika itu Anda lakukan memilih pilihan orang tua karena ingin menyenangkan orang tua, insya Allah ridha Allah menyertaimu. Saya dulu dek, waktu saya kuliah, bapak saya tidak mau saya di sospol. Karena yang ada di benak bapak saya itu, sospol itu, sosial politik itu banyak apa licik-licik dan tipu-tipunya. Ya, ada pemahaman orang tua begitu. Ya, dia taunya sospol itu banyak tipu-tipu. Dia tidak tahu bahwa sospol itu baik. Tidak mau dia. Maunya saya sekolah agama. IAIN waktu itu namanya. Akhirnya karena saya lulus sospol, saya rahasiakan. Saya kuliah. Dan akhirnya ketahuan juga. Karena saya mau membahagiakan orang tua saya, akhirnya ambil dua-dua. S1 saya, gelar saya ada dua. Satu sarjana komunikasi, satu sarjana syariah hukum Islam. Selesai karena niat saya mau membahagiakan orang tua. Nah sekarang bagaimana yakinkan bahwa pilihanmu tepat dengan cara apa? Berprestasi. Supaya orang tua akan agak ngomong, ya agak ngomong, sampaikan. Biasanya orang tua kalau diyakinkan dengan berdiskusi bisa terima. Ya, nah sekarang kewajibanmu adalah membuktikan bahwa pilihanmu tepat. Oke? Oke Ustadz, makasih ya. Terima kasih. Oke. Ada Baik, lagi? Ada lagi silakan. Yang mau bertanya boleh. Ya. Sebutkan namanya dan berbagi cerita. Dari fakultas mana? Ya. Jurusan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sendu Astara Tebo dari Tangerang. Saya dari Politeknik Kesehatan Jakarta 2, jurusan Teknik Gigi. Tadi sesuai dengan Ustadz bilang, kita harus mematuhi perkataan orang tua ya. Jika disuruh langsung dipatuhi gitu, Ustadz. Nah, orang tua saya pernah bilang kangen ke saya, karena saya mahasiswa yang rantau di Jakarta, orang tua saya di Aceh gitu. Orang tua saya nyuruh pulang, tapi karena praktikum sama tugas saya banyak, jadi saya belum bisa pulang gitu. Mereka nggak marah, tapi cuman sedikit Kecewa. gitu, Ustaz. Ya. Itu apakah saya termasuk tidak membahagiakan orang tua atau gimana, Ustaz? Nah, itu bukan bagian daripada dosa. Insya Allah, Allah pasti memahaminya. Nah sekarang, cuma ya beda. Kalau saya dulu juga merantau. Orang tua saya dari kota Makassar sekitar 5 jam naik kendaraan darat. Nah jadi kalau rindu sama orang tua juga minta balik, saya balik. Gampang, bisa saya PP dalam sehari. Karena kendaraan lancar, mobil kan. Kalau sini Aceh kan di samping jauh, perlu biaya besar juga. Nggak mungkin kita bisa PP.
Tapi Allah kasih keringanan sekarang apa? Video call. Hai Pak, kangen toh sama anakmu yang gagah ini. Tapi apa boleh buat, bapak dan saya harus tahan kangen. Karena saya harus menuntut masa depan saya meskipun masa depan tidak pernah salah kepada saya. Kan selalu kau menuntut ilmu, padahal ilmu tidak pernah salah sama kita. Bukan dong, Hah? nggak gitu maksudnya. Oh, ya. Bukan Jadi dia salah. itu bukan bagian dari dosa. Nah, karena bagaimana melepas rindunya? Itulah video call sekarang. Kalau zaman saya dulu jangankan video call, handphone saja tidak ada. Jangankan handphone, telepon umum saja susah. Nah, sekarang alhamdulillah rindu terobati dengan bertelepon video call. Insya Allah bukan bagian dari dosa. Yang dosa kalau kau tipu-tipu, mau pulang, orang tua sudah belikan tiket, tidak mau pulang lebaran, tidak mau, kenapa? Banyak tugas, padahal hanya karena cewekmu larang kau pulang. Nah, Itu dosa dia. ini Ya? namanya siapa panggilannya? Panggilannya Astar. Tunggu, yang penasaran saya tadi, teknik gigi. Apa maksudnya itu teknik gigi? Ya, Itu yang membuat gigi tiruan, Ustaz. Oh, bukan yang di kawat-kawat itu. behel maksudnya Pak Ustadz. Itu juga Bagian dari jurusannya. itu? Iya, bagian dari situ juga. Iya Pak Ustadz. Mahal ya begitu ya? Lumayan, Ustaz. Sebenarnya bukan behel yang mahal, Tapi? gigi. Biar kau mau behel harga 300 juta kalau tidak ada gigimu. Oh iya benar juga. Apa Apa yang kamu kawat? dipasang? Tapi ya Sar, Oke. orang tua kangen. Tapi kamu kangen juga sebenarnya. Kangen juga. Apa yang dikangenin? Biasanya bangun pagi tuh udah dibangunin gitu, Pak. Ya. Ya, sekarang udah lama enggak ya. Ya mudah-mudahan ada kesempatannya ya. Terima kasih kesempatannya. Boleh kita beri tepuk tangan dong. Sekarang saya mau tanya buat teman-teman yang hasil polling tadi. Yang milih A, B, atau C. Tapi sebelumnya mudah-mudahan nih hari ini, pagi hari ini Astar orang tuanya yang di Aceh menyaksikan acara ini. Apa yang mau kamu sampaikan buat orang tua? Boleh ya Pak Ustadz? Ya, silakan. Silakan. Ngomongnya ke kamera yang sebelah sini. Ya. Anggap ada orang tua kamu di Aceh Ya, lagi sampaikan nonton. pesan. Yang minta kamu untuk pulang. Cuman kamu nggak bisa pulang. Karena ada tugas. Karena ada sampaikan. tugas atau disuruh pacar. Ya, ya. Sebenarnya kangen. Silakan. Apa Silakan yang kamu sampaikan. kangenin? Sampaikan. Ya. Bayangkan ada orang tua kamu di hadapan kamu. Apa yang mau disampaikan? Ya. Assalamualaikum, ya, Mak. Ya di sini lagi berusaha untuk mengejar masa depan supaya bisa membanggakan mama dan ayah gitu. Jadi kalau kangen pun tolong lewat doa saja, jangan sampai nangis atau gimana gitu, supaya Oya juga bisa fokus. Oke. Sudah? Alhamdulillah. Adik-adik masih hidup orang tuamu, buat mereka bahagia. Cerita bohong kau bisa bahagia di dunia kalau kau buat ibu bapakmu sengsara. Dan ada orang yang paling mencintai kita seperti tulusnya cinta seorang ibu kepada anaknya. Coba lihat ibu kita, kadang dia mau makan. Dia bohong. Sudahlah nak, ibu kenyang, kau yang makan. Kadangkala bapak cari nafkah, ya, dia rela menjadi buruh, tidak apa-apa nak, yang penting kau bisa sekolah. Ya, biarkan bapak yang bekerja keras, ibaratnya kata ayah kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang penting kau punya masa depan. Itulah orang tua kita. Maka ketika kalian mendurhakai orang tua, meskipun prestasimu di kampus 4,0 IP-mu, tapi kau buat ibu bapakmu meneteskan air mata, kata Nabi demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Nabi sudah jelas menjelaskan, al-jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi surga yang dimaksud ini bukan aja surga akhirat, tapi surga yang dimaksud di sini adalah surga dunia dan surga akhirat. Maka dedek sekalian, biarkan kalian sekarang ini susah-susah dalam menuntut ilmu, pisah dari orang tua, tapi tetaplah fokus belajar dengan niat membahagiakan orang tua. Maka Allah akan lapangkan kehidupanmu. Tapi kapan kalian sekolah, menghabiskan anggaran, menipu orang tua,
alasan-alasan pembeli buku, alasan pembeli kuota. Ternyata kuotamu lebih banyak kau gunakan follow-follow artis yang tidak ada guna. Kau minta pembeli kuota tiap bulan ke ibumu, ternyata kau hanya online game, judi, apalagi konten-konten yang tidak ada guna, maka pastinya kamu akan sengsara di dunia, pasti sengsara di akhirat. Ada orang ilmunya barangkali kita lihat, otaknya sederhana saja pengetahuannya. Dia tidaklah cerdas, tidak brilian. Tapi dia sangat membahagiakan orang tuanya. Kehidupannya itu sukses. Mulus-mulus saja. Kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya. Karena Allah telah melapangkan jalan hidupnya. Kuncinya apa? Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Selama orang tua ada di dunia masih bersamamu, jadikan itu sebagai tanda kutip keramat hidup. Jangan pernah tinggalkan rumah tanpa ridha orang tua. Jangan pernah keluar tanpa cium tangan orang tua. Dan jangan pernah melakukan kegiatan tanpa izin dan ridha orang tua. Mak, menurut mak bagaimana? Saya sampai sekarang, apapun yang saya mau lakukan, saya minta izin sama orang tua. Minta pendapatnya. Usia ibu saya 80 tahun, 84 tahun. Saya alhamdulillah sudah doktor. Tapi kalau ada yang saya lakukan, saya tanya ibu saya. Ibu saya berkata, untuk apa lagi kau tanya? Nah, kau lebih cerdas dari saya. Tapi apa yang tujuan saya? Saya bukan menanya logika ibu saya. Saya bukan mencari kecerdasan penjelasan ibu saya. Tapi apa yang saya cari? Ridha Allah. Karena ketika ibu saya ridha, pasti Allah ridha dengan urusan itu. Baik kalau orang tua tanya, apalagi kau tanya saya nak? Nah, kau lebih cerdas dari saya. Tapi bukan itu yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan adalah ridhanya orang tua saya. Ridha orang tua dibuka, Allah lapangkan segala urusan kita. Alhamdulillah. Baik, sahabat Dasat, jangan kemana-mana. Kita akan setelah ini membahas polling dan juga mendengarkan pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di sini. Kami akan kembali saat lagi di Gaspol Sahur. Gaspol. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Berbahagialah bagi yang mungkin menikmati sahur masih bersama orang tua. Mudah-mudahan tema yang kita bahas hari ini bisa semakin menumbuhkan rasa cinta dan juga menunjukkan bakti anak kepada orang tua, terutama di bulan suci Ramadan. Dan tadi kita sudah berjanji untuk memberikan kesempatan sahabat Dasyat bercerita mengenai hasil pollingnya. Sekarang silakan. Dari 3 pilihan yang di awal tadi diberikan, pilihan A, B, atau C, saya mau tanya yang tadi salah satu pilihannya ada yang memberikan hadiah kepada orang tua. Ya kan? Mana? Ada yang milih itu? Saya memilih itu karena itu berkesan untuk orang tua kita, apalagi pas hari ulang tahun orang tua kita. Dia juga pasti kayak seneng, oh anak dia ingat gitu ulang tahunnya. Jadi saya pernah beli gamis buat ibu saya, sepatu untuk bapak saya, itu dari hasil tabungan uang jajan saya maksudnya yang dikasih orang tua, saya kumpulin untuk saya berikan hadiah lagi ke orang tua saya gitu. Alhamdulillah. Reaksi beliau gimana tuh begitu nerima kado dari kamu? Ya seneng, kayak kaget, oh inget ya gitu ulang tahun mama papa gitu. Saya juga ikut senang kalau orang tua saya senang gitu. Tapi mereka tahu kalau itu dari uang mereka juga? Iya. Ya walaupun itu kan berkesan juga. Bukan lagi duit orang tuanya, sebab kan sudah diberikan. Oh udah jadi haknya Iya, ya? haknya. Alhamdulillah. Ya tapi keren, disisihkan Ya. tabung untuk gimana tanggapannya Pak Ustadz? Alhamdulillah, anak yang soleha. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Amin, amin. Oke, ada lagi yang mau Baik, bertanya? ada yang mau bertanya? Saya mau tanya Pak Ustadz, saya kan sangat menyayangi orang tua saya, cuman saya malu untuk mengungkapkannya. Itu dalam agama seperti apa ya Pak? Ya. Oh jadi termasuk introvert Pak Ustadz. Kadang-kadang kita suka sulit untuk mengekspresikan perasaan kepada orang tua. Gimana tanggapannya Pak Ustadz? Iya, anjuran agama termasuk secara lisan mengucapkan. Tapi kalau tidak bisa secara lisan, ya dengan perlakuan.
Ya, orang tua tanpa disuruh kita sudah kerjakan. Ibu lagi masak, kita ada di sampingnya. Ibu bersihkan tempat tidur, kita ambil alih. Baru datang sekolah, kita langsung cari orang tua kita. Baru datang kuliah, kita cari orang tua kita. Kita peluk, kita minta ridanya. Itu sudah bagian daripada wujud cinta. Memang ada orang sangat sulit mengungkapkan kalimat-kalimat kasih sayang di bibirnya, termasuk saya. Saya ini laki-laki yang bukan tipe romantis, ya. Tapi keromantisan saya dari perilaku, ya. Nah, ada orang seperti itu. Kalau mau ideal sih sebenarnya mengungkapkannya, belajar. Karena ketika kamu tidak mau mengucapkan, itu bagian godaan setan. Tidak usah kau dibilangi apalah ini, itu bisikan setan. Mulai belajar besok. Mudah-mudahan ibumu menaksikan acara ini, oh tahu, oh ternyata anak saya susah mengucapkan kata sayang kepada ibunya. Mudah-mudahan mulai hari ini jangan malu-malu. Sampaikan rasa cinta, sampaikan rasa sayang melalui WhatsApp pun boleh. Bu, ibu selalu hadir di hati saya. Saya tidak bisa jauh-jauh dari ibu. Supaya ibu makin senang, ya. Insya Allah kalau itu kau praktekkan, maka anak juga akan lakukan seperti itu nanti. Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tadi siapa namanya? Indah. 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 Nah, ini mudah-mudahan nih kehidupannya bersama orang tuanya selalu indah seperti namanya. Dan mumpung hari ini ada di Metro TV, bagaimana Pak Ustadz kalau kita kasih kesempatan Indah mengungkapkan perasaannya yang indah kepada orang tuanya. Silakan. Karena mungkin selama ini tertutup, nggak pernah punya kesempatan atau mungkin bingung bagaimana menyampaikan setelah mendapatkan petua dari Ustadz. Silakan, apa yang mau Indah ungkapkan saatnya sekarang. Ya, semuanya silakan, sampaikan apa yang Indah ingin orang tua Indah tahu dan rasakan. Dan apa yang Indah rasakan sekarang bentuk cinta kepada orang tuanya, silakan. Kepada Tuh, Bapak, kameranya di sana. kepada Ibu. Ya. Lihat di sana, anggap Ya, beliau anggap di ibu atas ada di kamera. depannya. Ya. Ya. Untuk mama, papa di rumah, aku sayang banget sama mama, papa. Aku janji gak bakal ngecewain orang tua. Walaupun aku gak pernah mengungkapkannya secara langsung, tapi sebenarnya aku selalu berdoa untuk orang tua aku. Gitu, Ustaz. Oke. Doanya seperti apa? Doanya selalu dikasih umur yang panjang, selalu dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang lancar, berlimpah, berkah, Masya Allah. Oke, amin. Ya. Paling ringkas doa untuk orang tua, ya. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang baru saya ingat tadi. Ada 10 kan? Yang ke-9 itu mendoakan. Doakan. Jadi doakan. Minimal selesai sholat doakan. Minimal itu. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anda berkata, Ustadz, bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Seperti bapak saya sudah arwah. Gimana cara berbuat baiknya? Dulu Ustadz sering saya buat kecewa orang tua saya. Sering saya bawa lari motornya. Saya pakai pergi ngapel. Sementara bapak saya jalan kaki pergi kantor. Ya kan? Nah sekarang sudah wafat dan saya sudah taubat. Gimana cara berbuatnya? Tidak ada kata terlambat. Bagi orang tua yang sudah meninggal, kita berbuat baiknya dengan cara apa? Satu, mendoakan. Doanya itu tidak panjang-panjang. Ya Allah, ampuni dosanya. Terima amalnya. Karena ada amal yang tidak diterima. Amal yang dilakukan bukan lillahi ta'ala. Misalnya para caleg bagi-bagi sarung ketika Ramadan karena mau dicoblos. Itu bukan lillahi ta'ala itu. Maka kalau ada amal orang tua kita seperti itu, kita doakan. Terima amal ibadahnya. Yang ketiga, lipat gandakan segala kebaikannya. Yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Dan yang paling real konkret adalah jadi saja anak yang soleh dan soleha, maka itu akan menjadi orang tua menjadi bahagia dan terlindungi di alam kuburnya. Ya. Amin, dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini mengenai bakti kepada orang tua, mohon berikan petuah sekaligus menutup episode kali ini. Silakan Ya. Pak Ustadz. Tersebutlah seorang pemuda sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Dia lagi tawaf keliling Ka'bah. Adik-adik, kalau orang tawaf itu kan kelihatan pada ini pakai ihram, kelihatan sebelah kanan. Ini kayak baru siram air panas, melepuh. Nabi penasaran, diikuti. Kenapa ini terkelupas kulitnya? Dipanggil, Salman, Talib, sini dulu. Kenapa itu pundakmu? Ya Rasulullah, ibu saya kan sakit. Mau haji.
Saya tidak punya budak, saya tidak punya onta, saya tidak punya duit. Maka kupikul lah itu kasihan. Saya pikul ibu saya dari Madinah ke Mekah. Kurang lebih 500 km deh. Mekah Madinah, Madinah Mekah. Kupikul orang ibu saya. Nanti kulepas ketika saya sholat, buang hajat dan makan. Selebihnya ada di pundak saya. Maka ini melepuh. Salman Al-Farisi lalu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kebaikan saya kepada ibu saya sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku?" Kata Nabi, "Salman, kau sudah termasuk anak yang soleh." Lalu Nabi bertanya, "Ketika kau pikul ibumu, apakah ada darahmu yang menetes?" "Tidak ya Rasulullah." "Ketahuilah ketika ibumu melahirkanmu bukan menetes darahnya tapi keluar. Bukan lagi beberapa tetes, tapi beberapa banyaknya keluar itu. Dan kamu pun tidak. Maka ketahuilah," kata Salman, kata Nabi, "ketahuilah Salman, kamu sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibumu." Bayangkan, saya yakin tidak ada di antara kita pernah memikul ibunya beratus kilometer. Bonceng aja sudah berat buat kalian. Salman Al-Farisi sudah melepuh untuk membahagiakan orang tuanya, tapi kata Nabi pun, kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Maka terkenallah sepanjang kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Artinya kasih sayang anak pasti ada batasnya, tapi kasih sayang ibu tidak akan pernah ada batasnya. Dan ada kan lagunya Iwan Fals itu. Yang mana tuh Pak Ustadz? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus melangkah, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat untuk petuahnya. Mudah-mudahan Terima kita kasih. termasuk orang-orang yang bisa terus berbakti kepada orang tua dan selalu bisa membahagiakan hati orang tua. Jalan-jalan ke Keramat Jati, beli semangka 3 buah. Jangan pernah berhenti untuk terus berbakti karena sorga kita ada di orang tua. Allah. Akhir kata kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan insya Allah besok kita bertemu lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,